Semangat pagi. Semangat pagi yang luar biasa untuk kita semua di sini. Luar biasa, thank you Bapak Ibu sekalian sudah bertemu lagi bersama kita dalam Monday Morning Motivation. Pak Darmadi, hari Senin minggu lalu kita sudah bahas topik juga mengenai objection is my life. Ini memang objection ini sesuatu hal yang benar-benar harus kita kuasai ya sebagai seorang profesional ya. Betul. Nah, tapi sebelum saya lupa, sebelum kita cover the real objection, karena memang sesi kali ini kita mulai menjawab jawaban-jawaban terhadap keberatan itu sendiri. Yes. Nah, sebelum kita menghadapi ini, harus ada persiapan dari seorang profesional seperti kita. Yes. Persiapan pertama yaitu harga, Pak. Harga ini ditentukan dari comparative market analysis yang harus kita buat, CMA. Karena saya lihat 95% agent di Indonesia itu ketika ketemu customer, di awal pembicaraan mereka, di awal menit-menit pembicaraan mereka, hanya ada dua hal yang mereka akan bicarakan. Yaitu harga jual properti dan komisi. Dan ini sangat sensitif dua barang ini, Pak. Ya. Anda tidak mungkin bisa menentukan harga properti seseorang kalau hanya sekedar melihat tanpa melakukan sebuah studi. Setuju. Demikian juga Anda tidak bisa mengharapkan harga itu keluar dari mulut dari seorang penjual. Karena bagi dia, kadang-kadang dia tidak berdasar mengeluarkan harga berapa yang dia mau jual. Setuju. Oleh sebab itu, kita sebagai profesional berusaha menghindari itu sebelum masuk ke poin dua hal itu. Ya. Oleh sebab itu saya bilang persiapan pertama kita mesti melakukan CMA tadi, Comparative Market Analysis. Ya. Dan yang kedua, saya belum selesai nih Pak. Anda hanya bisa menggunakan materi yang saya berikan ini ketika Anda menjadi agent yang dominan di daerah itu. Jadi kalau Anda tidak menjadi dominan di daerah situ, Anda akan punya kesulitan. Satu, Anda tidak menguasai data. Ya. Kedua, penjual merasa dia lebih pintar dari Anda karena dia tinggal di situ, Anda nggak tinggal di sana. Betul. Nah, itu tidak akan menjadi kekuatan bagi presentasi ini kalau Anda tidak melakukan tadi. Yang saya tadi CMA, kemudian Anda tidak melakukan pekerjaan Anda bahwa Anda menjadi dominan agent di daerah tersebut. Ya. Kalau Anda dua-dua ini sudah melakukan, ya. Yang ketiga, sebelum Anda bertemu dengan masalah harga, sebelum Anda bertemu masalah komisi, Anda harus mempresentasikan apa yang Anda akan lakukan, marketing action plan apa yang Anda lakukan, yang penjual itu bisa membandingkan marketing action plan Anda dengan marketing action plan agent yang lain. Service seperti apa? Sehingga setelah dia ngelihat bahwa apa yang Anda kerjakan beda dengan orang lain, ya tentu mungkin komisinya berbeda dengan apa yang diajukan oleh orang lain. Nah, di situ argumennya lebih real. Ya. Nah, di situ dibutuhkan ilmu ini. Dan tidak lupa, saya akan ingetin lagi bahwa kita tuh sebelum menjawab answer dari keberatan itu kita melalui sebuah proses tidak langsung karena ini sensitif, Pak. Ya. Kita harus mulai dari T pertama, namanya track, yaitu kita mesti identify emotional feeling ya, empathy feeling dari customer ini. Umpama dia mempunyai keberatan terhadap harga jual properti yang kita tentukan. Dia berharap harga jualnya lebih tinggi. Tentu, Pak David dan saya juga pengen properti saya harga jualnya tinggi. Kita juga mengerti. Tapi masalahnya apakah pembeli akan mengerti? Kan kita nggak tahu. Betul. Nah, kita harus kasih tahu, Pak, kami mengerti bahwa tujuan utama dari Bapak manggil saya di sini dan kita mau jual properti Bapak agar supaya Bapak mendapat harga yang terbaik. Setuju ya, Pak ya? Nah, itu yang pertama, track. Yes. Kemudian kita restate. Restate. Jadi yang menjadi pertanyaan Bapak, apakah angka yang saya berikan ini merupakan angka yang sesuai dengan market price atau tidak? Itu makanya saya mesti bawa bukti. Ya. Kemudian saya exclude. Pak, selain dari harga properti ada lagi yang kita mau bicarakan, Pak. Oh, nggak ada. Kalau harga properti cocok kita jalan. Nah, oke. Then Anda answer, Anda jawab. Setelah Anda jawab, Anda stop. Jangan stop di situ. Anda harus langsung tie down yang terakhir. Jadi setelah dia bilang, saya rasa harga properti yang Anda tentukan sangat reasonable. Saya rasa udah oke. Anda langsung tie down. Anda katakan, kalau begitu Pak, kalau Bapak nggak keberatan, Bapak tinggal tekan di sini, saya akan siap jalan. Ya. That's the whole process of handling objection. Yes, menarik sekali Pak Kita Darmadi. setuju ya sampai situ ya? Setuju ya. Oke, dan kita akan masuk satu persatu nih. Satu persatu. Ya, Yuk, okay. mari Pak Dar. Nah, objection di real estate bisnis itu ada 7 Pak David. Ada 7. Ya, kita akan masuk satu persatu. Nggak Pelan-pelan gampang ya, nih kita Pak. masuk ya. Yuk. Satu, yang pertama adalah property pricing. Menentukan harga properti jual yang tepat. Ya. Menentukan harga jual properti yang optimum. Bukan hanya untuk kebaikan agent. Bukan hanya untuk kebaikan pemilik properti. Tetapi juga agar supaya pembeli bisa mendapatkan properti ideal. Ya, supaya agent dibayar fee dengan ideal juga. Yes. Nah, ini juga harus penting nih. Ya, Kenapa saya bilang? Karena kalau property pricing terlalu tinggi, rumahnya nggak laku. Pembeli juga nggak dapat barang bagus, agent juga nggak dibayar. Yes. Jadi ini mesti objection yang penting menurut saya. Jadi nomor satu ini salah satu objection yang kita coba akan cover ya. Yang kedua juga, ini objection yang berhubungan dengan agent nih Pak. Nggak jauh-jauh dari pricing. Nggak jauh-jauh dari kita, dan komisi ini sebenarnya jujur nih.
komisi yang diberikan customer ke kita itu sebenarnya cerminan dari wujud dari self esteem dari MA tersebut. Oke. Level confidence dari MA tersebut. Jam terbang dari MA tersebut. Credibility dari MA tersebut. Itulah yang merefleksikan komisi Anda. Ya, kalau umpama komisi Anda sering ditawar, ya mesti Anda pikirkan apa yang dilihat customer dari saya ya. Jangan-jangan dia nggak ketahuin saya bahwa saya ini agent yang mungkin jam terbangnya udah lebih tinggi. Saya mempunyai proof track record yang baik. Itu yang harus dia sampaikan di listing presentation tadi yang saya tadi bilang. Ya. Betul. Yang ketiga kita akan ngomong mengenai kompetisi. Wow. Karena mungkin agent-agent yang lain menawarkan komisi yang berbeda dengan komisi yang kita tawarkan. Bagi saya nggak ada masalah. Tapi yang bagi penjual adalah dia harus tahu kenapa komisi itu berbeda dan servis apa yang dia tidak dapatkan dengan perbedaan itu. Betul. Iya kan? Karena kalau komisinya kalau servisnya sama, Pak, penjual akan memilih komisi yang Paling murah lah. paling murah, masuk akal Masuk gitu. akal. Nah, make sure juga Anda sebagai agent kalau Anda nggak punya perbedaan, jangan berharap komisi yang premium. Iya. Setuju kan ya? Benar. Oke ya. Yang keempat, emotional objection. Ini kadang-kadang customer itu nggak ada objection sebenarnya, cuma dia nggak berani melangkah gitu, ragu gitu ya. Kayaknya masih mikir-mikir gitu. Nah, ini kita mesti handle dengan baik dulu. Kalau enggak nih, kita udah capek-capek presentasi, kita pulang, nggak tahu tuh. Dia nggak putus-putus. Gitu. Kita nggak ngerti gitu. Dia Kenapa? mau ngapain Nggak gitu. ngerti. Nggak ada masalah dengan harga, nggak ada masalah dengan you punya komisi. Tapi tetap juga belum mau jual propertinya. Berarti Anda kurang melakukan PR Anda. Anda kurang menggali motivasi dia dari awal ini juga ya. Yang kelima, ini juga. Dia agak concern dengan performance Anda. Maksudnya Mungkin dia gimana? ngelihat Anda terlalu muda kayaknya ya. Kayak orang seperti muda Anda mau jual rumah saya. Jangan-jangan Apa bisa gitu? Apa bisa begitu? Apa pembeli percaya sama Anda gitu? Atau Anda terlalu tua gitu ya? Ngerti nggak sih jualan? Kayaknya nggak punya sosmed ini orang nih ya. Gimana jualan ini? Jangan-jangan masih pakai iklan baris dia ya kan? Performance Anda nih Pak ya. Oke. Nah, yang keenam, komitmen untuk listing. Kadang Anda diperhadapkan dengan listing yang berupa open ataupun eksklusif. Dan ini menjadi pilihan dan kita mesti benar-benar memberitahukan kepada customer yang mana yang terbaik untuk dia. Ya. Dan yang terakhir, listing period ya. Dia pengen jual properti secepat mungkin. Kalau perlu listingnya hanya 2 hari saja gitu Pak David ya. Nah, ini juga kita juga harus jelaskan kenapa listing itu butuh 3 bulan, butuh 4 bulan. Kenapa? Ya, itu nanti juga kita akan masuk. Jadi kurang lebih ini 7, ini panjang Pak David. Panjang Pak Ini David. panjang berantemnya. Dan kita akan ya. bedah one by one. Iya, one by one ya. Dan Pak David yang jawab nanti. Oke. Baik, mari. Jadi objection pertama yang kita akan bahas ini pricing nih Pak. Pricing. Ya, tentu pricing ini adalah property pricing Pak. Pak, kalau Bapak jadi penjual tuh pengen jual properti itu harganya seperti apa sih Pak? Saya kepengen harga yang paling mahal dong. Paling mahal Tinggi Pak, ya? dong. Paling tinggi ya tentu ya Pak. Iya dong. Tapi dasarnya apa Pak biasanya Pak? Kalau saya boleh nanya gitu. Oh. Bapak sebagai pemilik properti nih, pikirin baik-baik nih. You mau jual properti kan? You merasa properti bagus. Pasti dong. Pasti. Saya punya properti bagus. Iya. Tetangga saya nggak bagus gitu Iya. ya. Nah kemudian Pak penjual seperti Pak David ini timbul angka itu dari mana? Biasanya kalau saya pribadi Iya, nih, dari mana? saya nggak ada dasar. Yang penting ego saya ngomong saya maunya mahal Pak. Mahal. Tapi kan mahal itu masih ada dasar. Oke. Artinya kalau Pak David punya mobil umpama Avanza, ya kurang lebih Bapak jual juga dengan harga Avanza. Oke. Anda nggak jual mobil Anda dengan harga Mercy juga dong? Iya, iya, Pasti iya. juga punya Iya. kesadaran seperti begitu Iya, ya Pak? iya, iya. Ya kalau Pak David sebagai pemilik properti, dasar acuannya apa? Harga yang Pak David inginkan tadi. Keluar dari mana itu? Base-nya dari mana kalau boleh kita tahu? Ya, misalnya ada tetangga atau saudara saya bisa jual. Denger toh. Iya, itu laku segitu, gitu. Laku segitu ya. Iya. Nah, biasa padahal angka itu kadang-kadang sering Belum tentu benar. digelembungkan ya gitu ya. Bluffing. Dan kalaupun benar, mungkin propertinya juga tidak identik dengan Pak David punya juga. Setuju. Mungkin dia banyak renovasi-renovasi yang mungkin Pak David juga nggak pernah masuk ke dalam ya. Bisa jadi. Tapi denger-dengernya aja begitu ya Pak. Iya, ya? iya. Dan mungkin posisinya dia lebih depan dari rumah Bapak David. Bisa. Mungkin Pak David di hook, dia mungkin di badan ya. Dia mungkin di badan, Pak David mungkin punya tusuk sate gitu ya. Ya, bisa. Iya kan ya. Dan mungkin dia punya nomor cantik, Pak David nomornya 13 gitu ya. Ambil contoh. Banyak hal yang kita nggak tahu. Yes. Oleh sebab itu agent tugasnya yaitu mensurvei. Iya. Mempelajari kenapa harga itu mahal, kenapa harga itu murah Betul, gitu ya. betul. Jadi, kalau kita sampai di objection property pricing ini, kita bertemu dengan pricing teknik pertama yang saya mau ajarin ya. Apa itu, Pak? Ya, Pak David ya, silakan klik dulu Pak ya. Nah, Yes. property pricing yang pertama yang kita akan hadapin ketika customer kita mulai bicara bahwa kita tuh mau list dengan harga yang lebih tinggi dari harapan yang Anda tawarkan. Hati-hati di sini. Nah, tapi sebelum kita masuk di sini, ingat ya, kita sudah lewat dari track, restate, exclude, ya, udah ya. Ya. Nah, ini mau masuk answer nih ya. Yes. Nah, jadi teknik pertama yang saya bisa ajarkan ini bukan teknik sebenarnya, ini hanya sebuah cerita. Karena bagi saya storytelling is one of the best thing to answer
people objection tanpa menyerang dia. Jadi dengan cerita itu lebih baik ya. Jadi ini teknik yang pertama, kita akan tekniknya namanya the right place wrong bait technique. Ini adalah bagaimana kita akan menggambarkan bagaimana kalau seseorang pergi memancing, bagaimana metode apa yang dipakai supaya dapat ikan yang diharapkan begitu ya. Jadi kalau di dalam gambar ini kalau Anda lihat nih, kalau seorang customer pergi memancing dan ikan banyak di bawah ya. Pertanyaan yang kita ngomong, Pak David, saya mengerti Pak David ingin menjual propertinya dengan harga yang menurut saya di atas harga pasar, saya lihat ini. Tapi saya cukup mengerti Pak. Tapi sebelum kita masuk harga yang tepat, saya mungkin mau cerita, Pak David pernah mancing Pak? Pernah Pak? Pernah, punya hobi mancing? Wah, berarti bagus nih Pak, cocok dengan cerita saya. Pak, kalau Pak David pergi mancing, dan saya bawakan gambar mancing ini, kalau perlu saya bawa kertas, saya gambarin kalau bisa. Karena orang butuh visualisasi Pak David ya. Sama seperti ketika saya bertemu dengan audiens, saya bawa visualisasi. Saya bilang, Pak David, kalau Pak David pergi mancing ya, ikannya banyak di bawah tuh Pak David ya. Supaya bisa dapat ikannya cepat, ikannya bagus, ikan yang Pak David harapkan, kail kita mestinya posisinya adanya di mana kira-kira Pak? Karena ikannya ada di bawah, saya maunya ke bawah Pak. Kailnya harusnya di bawah ya Pak ya. Jadi kalau ikannya situ, kailnya harus ada di bawah situ ya. Masuk akal toh Pak? Masuk akal. Tapi kan tidak semua orang menjadi seorang pemancing hebat seperti Pak David kadang-kadang ya. Kadang-kadang posisi kailnya dia nggak ada ditaruh di situ Pak. Ambil contoh, dia taruh posisinya seandainya tidak pas di bawah, mungkin dia agak sedikit ke atas umpama Pak. Nah umpama seperti begini Pak. Jadi ikannya banyak di bawah, tapi posisi kailnya itu tidak di bawah Pak. Jauh dari kerumunan ikan itu. Pertanyaannya, Pak David akan bertemu dengan banyak ikan nggak di situ? Masih bertemu ikan. Masih bertemu ya? Masih bertemu. Tapi jumlahnya? Nggak sebanyak yang di bawah. Nggak sebanyak itu. Kalau ikannya tidak sebanyak ikan yang di bawah situ, kemungkinan nangkap ikannya akan lebih cepat atau lebih lama nih kira-kira? Lebih lama karena ikannya sepi ya. Customer-nya lewatnya sepi. Lalu lintasnya sepi gitu ya. Iya. Oke. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kan masih oke dong. Tapi masih dapat ikan. Tapi waktunya lebih lama. Oke, kalau posisinya kailnya kebetulan Pak David punya kail nih, benangnya ini ternyata nggak cukup gitu, nggak panjang benangnya, hanya segitu posisinya. Kita lihat posisinya di sini ya. Itu dapat ikan nggak di situ Pak David? Masih kemungkinan bisa lah. Iya, kalau saya lihat di gambarnya ada ikan ya. Masih ada yang di permukaan tuh ya. Tapi jangan-jangan itu ikan mati kali Pak. Ngambang di permukaan gitu ya Pak ya. Iya, ikannya juga sebenarnya nggak punya nyawa gitu ya. Dapat juga nggak ada guna gitu ya. Betul. Tapi lebih aneh lagi Pak, kalau Pak David tuh naruh lagi kailnya malah bukan di dalam laut itu, malah di atas laut gitu Pak. Waduh. Bisa nggak dapat ikan Pak? Mungkin ya. Mungkin ikan ya. terbang kali ya Pak ya. Malah ikannya terbang kayak gitu ya. Nah, poin yang saya mau sampaikan seperti gini ya. Pak David mau jual rumah Pak David, itu hak Pak David. Tapi saya memberikan masukan. Tapi saya hanya ingatkan Pak, ketika Pak David menjual properti Pak David jauh dari market price ya. Apakah bisa terjual? Mungkin bisa. Tapi saya sangat yakin butuh waktu yang lebih lama lagi. Apalagi Pak David naikin jauh di atas harga market price, tambah lama lagi. Kalau boleh saya tahu, Pak David pengen jual rumah Pak David cepat atau lama nih Pak? Maunya cepat Pak. Iya Pak, jadi Bapak mesti consider di sekitar harga market price. Kalau mau lebih tinggi boleh Pak, tapi jangan terlalu tinggi-tinggi. Is that okay Pak? Oke, Bapak tinggal tekan di sini, saya bisa mulai. Wow. This is cara saya menjawab sesuatu dengan santai aja ya. Kebetulan santai aja ya. Tapi kena ya? Kena, poinnya kena. Nah, saya pengen Anda, karena kita pakai PowerPoint di sini, paling gampang kalau Anda punya kayak papan triplek gitu ya, kemudian ada kertas gitu, Anda gambar pakai spidol ya, itu akan jauh lebih menyentuh. Bahkan hebatnya lagi, ketika Anda gambar gitu, Anda kasih spidolnya, saya kasih spidol Pak David. Pak David kalau ikannya di sini, kira-kira kailnya di mana? Tahu Pak David yang gambar? Pak David yang narik sendiri nih. Lebih wah, ya dia. Kena Pak David bener. Pak David involve nih dalam proses ini nih. Kemudian saya tarik lagi, kalau di sini gimana Pak David? Wah jangan Pak. Kenapa? Ikannya dikit. Nah, jadi ketika saya melibatkan Pak David di dalam cerita storytelling saya, itu akan kena Pak David. Walaupun ujung-ujungnya dia mungkin merasa, oh ini kan cerita sudah diciptakan ya, di refurbish gitu ya. Tapi dia nangkep gitu. Kan ujung-ujungnya kita sebagai profesional saya bilang, apapun yang you mau kerjakan saya akan kerjakan. Tapi saya kasih tahu loh konsekuensinya kayak begini. What do you think? Keren. Dapat saya. Dapat. Logiknya kena. Ya, ini nggak usah dipikir lah. Ini tinggal mancing ikan ya, gampang. Oke, yang kedua kita mulai masuk yang kedua ya. Ya, yang kedua ini namanya apa di Pak David? The dollar bill technique. The dollar bill technique. Ini juga masalah tetap pricing ya. Masih pricing. Jadi ketika Anda merasa kayaknya orang ini lebih baik jangan kita deketin dengan cerita ikan. Atau mungkin Pak David udah cerita ikan berkali-kali bosen ya. Pengen ganti gitu. Atau mungkin
Yang kita hadapin adalah seorang anak muda begitu ya. Mungkin tidak hobi mancing ya. Ya, hobinya main game saja ya. Senangnya duit gitu ya. Makanya saya ngomong, saya mengerti Pak David. Pak David ingin menjual rumahnya lebih tinggi jauh di atas market price ya Pak David. Oke, Pak, kalau boleh saya tahu, kalau saya bisa memberikan alasan yang pas kenapa Bapak harus jual harga Bapak sesuai dengan harga market price, apa masih ada pertanyaan lain yang Bapak mau tanyakan? Ada keberatan lain? Saya rasa itu aja keberatan Berarti hanya saya. masalah harga ya Pak ya? Pak, kebetulan saya ada uang di saku saya nih Pak. Nih, uang 100.000 nih Pak ya. Nah ini yang kita namakan the dollar bill technique ya Pak ya. Pak David, kalau saya minta Pak David nih uang 100.000, saya minta Pak David tukerin uang saya ke mall dengan harga 90.000. Jadi saya minta Pak David tolong tukerin orang, kasih 90.000, Bapak kasih 100.000, gampang atau enggak? Gampang ya? Gampang ya Pak ya? Gampang. Orang mau aja ya? Mau. Kalau saya suruh tukar 100.000 ini, suruh tukar orang 75.000 Pak. Oh, lebih gampang lagi. Gampang bener Pak, ya kan? Tahu dong. Jangan-jangan dia juga takut ini uang palsu atau enggak gitu ya. Tapi pada dasarnya gampang ya Pak. Lebih mudah. Apalagi kalau saya suruh tukar dengan 50.000. Oh, digigit Pak langsung. ada punya 50.000 satu kan biasa orang tukar gini. Gitu. Pak ada 50.000 dua, tapi kalau Pak ada 50.000 satu Pak. Oh, ambil. Oh langsung ambil. Masuk akal ya Pak ya? Masuk akal. Pak saya mau nanya Pak. Kalau saya balik Pak. Gimana tuh? Kalau saya pergi mall, saya suruh Pak David tukar. Pak ini uang 100.000 Pak. Tolong tukarin dong Pak 150.000 Pak. Waduh, siapa yang mau Pak? Kenapa Pak? Value-nya 100. Saya minta tukar 150. Nggak ada yang mau Pak? Yakin nih Pak, kalau saya ketemu 10 orang. Ada lah, tapi... Ada, tapi... langka, sulit lah ya. Kayaknya nggak mungkin Pak. Oke, nggak apa Pak? Saya minta 120.000 aja nih Pak. Wah, lebih mudah dari tadi, tapi... Tapi tetap tidak masuk akal. Nggak masuk akal. Maksudnya kenapa orang, apa motif orang bertukar uang seperti itu ya? Benar. Oke, kalau gitu. 101.000 Pak, 101.000 Pak. Iya, ini lebih reasonable lah. Tapi juga orang aneh lihat kita ya gitu ya. Lah. 100 kok tukar 101 tuh gimana ceritanya? Jadi lebih kemungkinan 100.000 ini ditukar dengan value yang lebih rendah dari dia baru orang mau ya. Saya sangat yakin itu Bapak punya pikiran sama dengan saya Pak ya. Demikian juga dengan harga properti Pak. Gimana tuh? Kalau Bapak sudah tahu bahwa harga properti market price Bapak umpama 2M, kemudian Bapak berandai-andai kita coba 2,5M. Hal itu akan terjadi juga Pak dengan customer Anda ketika melihat rumah Anda gitu. Yang lebih ngerinya adalah rumah Anda sebenarnya value-nya 2M. Anda taruh harganya 2,5M. Dan kebetulan pembeli Anda, calon pembeli Anda juga sudah lihat rumah 2,5M yang lain. Yang benar-benar 2,5M market price. Di mana luasnya lebih besar dari luas Bapak. Dia punya kualitas bangunan lebih bagus dari Bapak. Apa yang dipikir dengan rumah Anda sebenarnya? Wah, ini kemahalan. Pasti overpriced. Overpriced. Dan bukan saya bilang overpriced properti Bapak nggak terjual, tetapi akan butuh waktu lebih lama. Apalagi Bapak David yang ikutan ngomong sama saya, lebih lama. Saya bisa tutup lagi. Bapak mau jual rumahnya Bapak lama atau cepat? Maunya cepat Pak. Kalau bisa sekitar harga market price Pak. Nah di sini saya membantu dengan membimbing dengan pakai uang. What do you think? Cukup nyambung? Yes. Nyambung sekali ya. Mudah at sekali least saya juga tentu ngerti lah penjual. Dia akan berpikir, ya saya mau di atas harga market price supaya ada ruang untuk negosiasi. Tentu. Tapi jangan sampai di atas seperti 30% ke atas, 25% ke atas. Kayaknya itu bukan negosiasi. Anda malah nyari gara-gara sebenarnya. Anda malah membantu rumah yang harganya 2,5M. Itu lebih cepat laku. Betul. Karena dia bilang, Pak, rumah Pak David itu 2,5M Pak. Rumahnya 2,5M. Bapak lihat, jauh banget Pak. Ini murah loh Pak. Jadi gara-gara Pak David menaikkan harga rumah Pak David. Yang laku rumah orang lain. Yang laku rumah orang lain. Bapak mau rumah orang lain laku atau rumah Bapak laku? Saya dong. Iya Pak. Market price dong Pak. Ya udah Bapak tekan di sini saya jalan Pak. What do you think? Yes. Menarik. Menarik sekali ya. Oke. Ini teknik kedua tadi. Ya tidur teknik kedua ya. Yang ada berikutnya apa? Ada berikutnya. Oh, masih ada. Oke, baik. Berikutnya ya. Apa itu Pak? Ini sebenarnya juga nyambung sama Hanya punya cerita. Makanya sebenarnya storytelling is very important. Ini kalau ketemu ibu-ibu lah Pak. Ibu-ibu kan senang beli roti ini Pak. Iya, dia senang beli roti kan. Nah roti itu kan kadang-kadang kalau diplastikin cakep, di etalase kan cakep, bagus Pak. Tapi kalau biasanya kalau kita lihat di supermarket besar, ada jam-jam tertentu di mana roti itu akhirnya didiskon gitu kan Pak. Betul. Ya, artinya properti itu sama dengan roti, Pak. Ketika pertama kali masuk ke market, orang semua exciting. Agent-agent juga exciting. Calon-calon pembeli lihat ya ada barang baru masuk mau jual ya. Tapi lama-lama ketika rumah itu karena overpriced,
nggak laku gitu ya. Spanduknya udah belel gitu agent ya. Lama-lama orang punya otak tuh bilang, wah ini rumah ini kayaknya jangan dibeli deh. Karena harganya terlalu mahal. Ya kan? Dan makin lama rumah itu tidak terjual, makin kemungkinan orang melihat rumah itu tanda kutip seperti roti, Pak. Basi, Pak. Jadi even diturunin berapapun, gini Pak, roti kalau dikasih diskon orang mungkin tertarik. Tetapi kalau sudah sampai basi, Pak, nggak ada yang mau dikasih gratis pun Pak David mungkin nggak mau. Dan Pak. ini berbahaya. Dan ini properti seperti begitu. Dan Pak David harus tahu, Pak, proses memasarkan properti itu paling penting 1 bulan pertama, Pak. Kalau 1 bulan pertama Pak David belum dapat pembeli potensial, calon pembeli potensial, itu akan berat, Pak. Karena begitu orang lihat properti Bapak, oh udah tahu itu udah. Apalagi, wah udah 1 tahun dipasarkan properti itu nggak laku-laku. Biasanya kalau Pak David sebagai calon pembeli dengar ada itu properti udah 1 tahun dipasarkan nggak laku-laku, apa yang terjadi pikiran Bapak? Macam-macam seperti apa yang Bapak pikirkan? Pertama apa kira-kira? Jangan-jangan ada sesuatu. Jangan-jangan kenapa nih? Kenapa ini? Dan itu menimbulkan sebuah persepsi yang positif atau negatif? Negatif. Iya, Pak David ingin properti Pak David punya dapat persepsi yang seperti apa? Yang positif tentunya. Iya, oleh sebab itu kita mesti mulai main di dekat market price. Bapak nggak rugi kok main di atas market. Bapak mungkin mau naikin sedikit di atas market price, saya oke. Tapi jangan terlalu jauh, Pak. Karena yang rugi adalah Bapak. Masuk akal. Menarik sekali. Kalau begitu langsung sign. Kita langsung sign, Pak. Yes. Jadi udah ada 3 nih, ya. 3 teknik yang kita ajarin dan menurut saya cukup bagus, ya. Apakah Anda mau memakai pancing ikan tadi, kemudian Anda mau pakai cara uang 100.000 saya, atau Anda mau pakai sistem roti tadi, ya, itu juga penting. Nah, tapi sebelum Anda pakai itu semua, Anda mesti latihan. Ya, kalau perlu Anda masuk lebih hebat lagi, libatkan customer di dalam conversation. Dan di dalam proses itu jangan seakan-akan Anda menggurui, seakan-akan ini nggak boleh kayak, makanya lo gini, orang nggak mau, ya. Dan selalu ingat yang tadi, track, restate, exclude, answer, dan tie down. Kalau Anda bisa fokus terhadap ini, mungkin pricing dari properti ini Anda bisa mendapatkan harga yang lebih pas sehingga Anda bisa lebih cepat memasarkan di market dan semoga mendapat pembeli yang luar biasa. Mantap sekali, thank you Pak Darmadi dan teman-teman sekalian. Jangan lupa klik like and subscribe YouTube channel ini. Stay tune in Monday Morning Motivation.